Oke, mitigasi itu apa sih? Mitigasi merupakan upaya untuk mengurangi suatu resiko dari suatu bencana, baik dari bangunan fisiknya ya, maupun dari kesadaran masyarakat terhadap kemampuan mereka menghadapi suatu bencana. Itu mitigasi. Nah, mitigasi ini ada 4 langkah. Yang pertama adalah pencegahan dan mitigasi namanya. Pencegahan dan mitigasi ini ketika situasi atau di tempat kalian itu tidak pernah terjadi bencana tersebut ya. Ini situasi tidak terjadi bencana. Lalu yang kedua ada kesiapsiagaan. Kalau kesiapsiagaan itu berarti di tempat kalian itu punya potensi terhadap bencana tersebut. Contoh, di Surabaya itu sangat berpotensi terhadap bencana banjir, ya kan? Kenapa kok kalian bisa berspekulasi seperti itu? Karena udah dari tahun ke tahun bencana banjir itu pasti ada di kota Surabaya, ya. Sama dengan bencana gempa. Kalau beberapa tahun yang lalu, ya kan, atau barusan 1 bulan yang lalu deh, misalnya pernah terjadi gempa. Nah, kemungkinan besar di tahun-tahun selanjutnya, di bulan-bulan selanjutnya itu bisa terjadi hal serupa atau bencana serupa. Kalau tsunami, ya sama. Kalau misalnya sudah pernah terjadi tsunami, ya kan, nah berarti kita ada di tahap kesiapsiagaan. Tapi kalau di lokasi itu belum pernah terjadi tsunami, bukan berarti kita nggak belajar tentang upaya mitigasi tsunami yang tepat ya, tapi kita juga belajar karena ini adalah pencegahan, tahap pencegahan. Oke ya, sudah tahu bedanya ya. Kalau ini situasinya tidak terjadi bencana tersebut, kalau ini sudah pernah terjadi bencana tersebut, jadi kemungkinan besar lah akan terjadi lagi. Lalu yang ketiga adalah situasi tanggap darurat. Situasi tanggap darurat adalah situasi yang saat itu terjadi. Nah, mitigasi apa yang tepat ketika bencana itu terjadi? Nah, kalau sekarang nih, hari ini, saat ini terjadi bencana misalnya gempa, apa yang harus kalian lakukan? Lari bu, menjauhi pohon-pohon yang tinggi, bangunan-bangunan yang tinggi. Nah, itu tanggap darurat ya, saat terjadinya bencana. Lalu yang keempat terakhir adalah tahap setelah terjadinya bencana. Tahap setelah terjadinya bencana ada 2, yaitu tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Bedanya apa? Kalau rehabilitasi itu untuk manusia, kalau rekonstruksi itu untuk bangunan. Jadi rehabilitasi itu membangun fasilitas kesehatan atau membangun pusat trauma bagi anak-anak dan manusia dan keluarga dan lain-lain. Itu rehabilitasi ya. Karena kalau setelah terjadi bencana itu biasanya manusia atau orang itu akan punya trauma menghadapi bencana serupa. Itu takut kalau pulang ke rumah tiba-tiba terjadi bencana serupa, ya. Jadi ada trauma. Jadi harus dibangun yang namanya rehabilitasi, pusat rehabilitasi. Lalu rekonstruksi. Nah, rekonstruksinya ini dibenahi kembali. Nah, kalau bangunan itu rekonstruksi. Mungkin akan dibangun beberapa, misalnya pusat pendeteksi gempa, pendeteksi apa dan lain sebagainya. Itu rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, ini ada penjelasannya. Nanti kalian bisa skip kalau kalian mau baca-baca ya. Tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat. Ini tanggap doang ya, saya tambah. Lalu pasca pemulihan ini sama dengan yang tadi, setelah bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi. Oke. Nah, sekarang kita ke bencananya. Saya ambil 2 bencana yang akan kita bahas di ulangan itu. Selain bencana-bencana yang kemarin udah kita bahas itu juga akan masuk, tapi ini juga akan masuk.
adalah bencana gempa bumi ya. Ini dari Ishak yang saya pilih. Selamat Ishak, hasilnya bagus. Jadi patut untuk kita baca sama-sama ya. Jadi gempa bumi ini pengertiannya itu getaran. Nah, getaran yang terjadi di permukaan bumi. Nah, getaran ini bisa disebabkan oleh satu pergerakan lempeng bumi atau disebut dengan tenaga tektonik. Lalu bisa juga karena vulkanik karena gunung api kalau vulkanik. Lalu juga karena gempa tumbukan. Nah, kalau tumbukan ini karena adanya meteor atau benda-benda langit yang jatuh ke bumi kita dan sampai menghantam daratan, lapisan bumi yang paling yang ditinggali oleh manusia inilah pokoknya. Tuh, itu bisa menyebabkan gempa. Yang terakhir ada gempa terban. Kalau gempa terban itu berarti gempa yang biasanya terjadi di daerah goa ya, gempa terbang. Atau biasanya kalau kalian nonton film tentang pertambangan, nah biasanya kalau ada tambang bisa jadi batu-batu tambang itu akan jatuh ya, itu namanya gempa terban. Nah, menurut Ishak ya kan, persebarannya gempa bumi di Indonesia itu paling banyak ada di Sumatera. Benar sekali, di Sumatera, karena di Sumatera ini terjadi pertemuan lempeng tektonik kita. Ada 3 pertemuan lempeng tektonik itu. Lalu juga Sumatera ini banyak gunung api sehingga juga menyebabkan banyak gempa. Jadi gempanya nggak cuma dari tektonisme tapi juga vulkanisme. Lalu yang kedua ini ada Pulau Jawa ya. Pulau Jawa juga hampir sama dengan Pulau Sumatera sebenarnya. Lalu yang ketiga 4, 5, 6, 7 itu udah pulau yang lain-lain. Pokoknya yang teratas itu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Nah, mitigasinya bagaimana? Untuk mitigasi saat prabencana atau mitigasi yang kita sebut kesiapsiagaan, ya kan? Gimana mitigasinya? Yang pertama, membangun rumah tahan gempa. Nah, benar banget. Kalau kalian udah tahu lokasi kalian ini mudah banget terjadi gempa bumi, sebaiknya kita membangun rumah itu yang tahan terhadap gempa. Kalian membangun bangunan tinggi pun harus punya struktur bangunan yang tahan gempa. Kalian bisa mencontoh ya, salah satu negara yang sama seperti kita, sebenarnya dia juga banyak terjadi gempa, adalah Jepang. Tapi dia bisa survive karena apa? Karena bangunan-bangunannya ada di Jepang itu sudah dibuat tahan gempa. Jadi cuma goyang-goyang aja, kalau terjadi gempa dia nggak akan roboh. Roboh itu bisa jadi, tapi persentasenya hanya sedikit. Lalu ini nggak usah ya, yang perabotan ini. Lalu yang kedua ini benar, siapkan kotak P3K dan senter yang dilengkapi dengan baterai. Nah, ini jadikan di satu tas ya, jadikan di satu tas. Lalu jangan lupa juga menyediakan radio dengan baterai. Jangan baterai ces-cesan ya, tapi baterai batu baterai itu pokoknya. Nah, itu. Oke, sudah benar. Ini oh ya, jangan lupa juga untuk menginstal mungkin aplikasi-aplikasi dari Badan BNPB juga BMKG ya. BMKG itu udah merilis aplikasi, jadi dia bakal ngasih tahu kalau terjadi gempa di mana, pusat gempanya di mana, berapa kekuatannya, berapa magnitudonya, itu sudah ada. Jadi kalian bisa menginstal itu.
Itu adalah pra bencana. Jangan sampai waktu udah bencana nih kalian baru mau nginstal ya, otomatis kalian akan jadi korban gitu. Lalu setelah pra bencana ada mitigasi saat bencana terjadi. Yang pertama, benar, jangan panik, selalu optimis. Jangan lupa berdoa, itu benar. Selain itu, kenapa kok kalian jangan panik? Kalau kalian panik, ya kan? Kalau kalian panik, nah kalian tuh akan berlari, nah bisa jatuh dan terluka. Untuk menghindari hal tersebut, kita bisa ya jalan cepat atau ya gimana lah, pokoknya nggak usah panik. Jangan membuat sekitar kita juga panik. Kalau kita panik, otomatis kemungkinan selamat juga akan kecil gitu ya. Lalu info juga, gempa itu nggak langsung dia magnitudonya besar. Misalnya 9 skala Richter, ya kan? 9 skala Richter tuh nggak langsung 9, tapi dia itu dari misalnya yang paling kecil 1 skala Richter, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kayak gitu. Kayak kalian naik motor ya kan, kalian nggak mungkin langsung ke gigi 4. Nah, nggak bakal bisa banter kalau langsung ke gigi 4. Kalian harus pakai gigi 1 dulu. Gigi 1 naik gigi 2, gigi 3, gigi 4. Sama, gempa itu juga kayak gitu. Nah, ketika kekuatan gempa itu masih kecil, ada kemungkinan kalian untuk menyelamatkan diri, lari dan lain sebagainya, menjauhi tempat-tempat yang berbahaya. Jadi sebelum gempa itu besar, kan harus lari. Oke, itu saran saya. Jangan lupa lari, menjauhi tempat-tempat yang berbahaya. Lalu saat gempa terjadi nah, kalian bisa berlindung ini ya, seperti contoh di bawah meja, atau juga kalian bisa menggunakan segitiga kehidupan ya. Itu adalah salah satu teknik segitiga kehidupan, gak cuma di bawah meja tapi juga kalian bisa segitiga kehidupan. Jadi kalian ada di pojok-pojok, misalnya ada almari sama tembok gitu ya. Jadi kalian ada di tengah-tengah antara almari sama tembok itu, jadi kalian bisa lebih selamat. Itu sih kalau segitiga kehidupan. Lalu juga tidak menggunakan lift. Nah, tidak menggunakan lift ketika gempa terjadi. Lebih baik tangga. Tapi tangga pun jangan lupa, kalau gempanya masih magnitudonya kecil, misalnya kayak 2, 3, itu masih nggak masalah ya teman-teman. Tapi kalau udah dia udah magnitudonya udah besar, jadi udah kalian mungkin jalan pun sampai jatuh ya kan, udah mendingan kalian stay di situ, nggak usah turun, karena itu akan lebih berbahaya buat kalian, karena tangga pun itu bisa putus ya, tangga itu juga bisa putus. Jadi kalian, terus aku harus berlindung gimana bu kalau tetap di situ? Nah, kalian bisa mencari ini nih, cari pilar ya, jangan lupa cari pilar. Nah, pilar itu dalam struktur bangunan dia adalah bangunan terkokoh. Nah, dia adalah bangunan terkokoh kalau pilar itu. Jadi kalian bisa melindungi kepala kalian dan kalian tetap ada di pilar tersebut sambil misalnya jongkok seperti itu. Itu akan ya lebih menyelamatkan kalian. Tapi jangan lupa, jangan satu pilar untuk bersepuluh orang ya. Kan kalian ya akan melihat teman kalian mungkin kejatuhan atap dan lain sebagainya. Tapi usahakan 1 atau 2 orang, enggak masalah. Itu ya. Lalu apa lagi ya? Oh ya, kalau kalian pergi ke mall atau tempat-tempat umum ya kan, biasanya mereka sudah memiliki tanda-tanda untuk evakuasi ya kan. Apa ya biasanya tanda evakuasi? Ya itulah pokoknya tanda evakuasi. Nah, kalian silakan ketika ada bencana terjadi, ketika kalian ada di tempat umum, silakan menuju ke titik evakuasi yang paling aman menurut jalur evakuasi tersebut. Itu udah disediain sama mereka. Jangan lupa jauhi pohon
jauhi gedung tinggi, dan jauhi tiang listrik. Jadi sesuatu yang tinggi itu harus kalian jauhi ya, untuk kalian dapat selamat. Itu mitigasi saat bencana gempa bumi terjadi. Lalu langkah tanggap darurat yang tepat itu bagaimana? Ada rehabilitasi sama rekonstruksi. Nah, kalau rehabilitasi ini berarti kalian membangun sarana prasarana untuk memulihkan dampak-dampak psikologis yang terjadi pada manusia, anak-anak, dan lain sebagainya. Lalu juga rekonstruksi. Kalau rekonstruksi berarti memperbaiki jembatan, bangunan-bangunannya roboh dan lain sebagainya, rumah sakit yang mungkin saat itu harus ada ya kan, mungkin kan kalau rumah sakit itu vital ya, harus ada. Nah, itu harus benar-benar diperbaiki, direkonstruksi lagi. Itu kalau gempa bumi. Oke, sekarang kita lanjut ke yang satunya, tsunami. Nah, tsunami ini juga salah satu bencana yang besar yang terjadi di Indonesia. Bahkan bencana paling besar pun itu terjadinya juga di Indonesia ya kan, di Aceh. Nah, tsunami ini biasanya diawali dari adanya gempa. Jadi kalau ada gempa besar lalu air laut surut, nah itu berarti tanda-tanda dari tsunami akan terjadi. Tsunami itu sendiri adalah sebuah gelombang air yang besar ya kan. Nah, gelombang ini biasanya diakibatkan adanya pergeseran lempeng atau pertemuan antar lempeng ya kan di dasar laut, sehingga ini menjadi gempa. Nah, gempa tersebut kalau gempanya ada di laut, otomatis dia akan menjadi sebuah ombak yang sangat besar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tsunami itu akan terjadi ya kan dengan diawali gempa besar. Jadi kalau gempanya kecil, kemungkinan kecil akan terjadi tsunami. Tapi kalau gempanya cukup besar, nah kemungkinan besar tsunami itu akan terjadi ya. Jadi ketika ada gempa tadi, jangan lupa apa yang harus kalian lakukan, lari ya kan. Sama ketika kalian ada di daerah dekat dengan laut seperti ini, kalau kalian terjadi gempa ketika kalian di pantai, jangan lupa kalian harus ingat mitigasi apa yang tepat ketika gempa itu terjadi ya. Lalu kalau kalian melihat air laut itu surut, kalian harus cepat-cepat berlari menjauhi pantai. Nah, kalian bisa berlari kemana? Ke daerah pegunungan. Jadi biasanya di dekat pantai itu pasti ada dataran tinggi ya, pasti ada dataran tinggi. Contohnya kalau kalian pergi ke Pasir Putih, nah nggak jauh dari Pasir Putih itu ada datarannya lebih tinggi, ada yang datarannya lebih tinggi banget, jadi kalian bisa pergi ke sana. Kalau di Malang Selatan itu juga ada, cuma agak jauh ya dari pusat pantainya, itu sekitar berapa ya, 5 km mungkin kalau nggak 10. Jadi kalau kalian harus lari sekuat tenaga ya kan untuk mencapai daerah yang lebih tinggi itu supaya tidak terjadi tsunami. Yang pastinya kalau kalian berada di pantai, kalian jalani menuju pantai, jangan lupa kalian lihat di kanan kiri kalian tempat yang paling tingginya di mana. Oke. Nah, jadi ketika kalian ada di pantai terus sedang ada terjadi bencana tadi, kalian langsung ingat, oh aku harus ke sini, aku harus lari ke sini. Itu ya caranya. Jadi kalian nggak bingung aku harus lari kemana ini, jadi kalian udah panik, udah bingung. Nah, itu akan menambah jumlah korban jiwa ya. Tuh, itu tsunami. Nah, ini persebaran tsunami ya, bisa kalian lihat meskipun kayak gambarnya kecil ini ya, dari Anthony Otniel, sama aja sih. Nah, ini dari Sulawesi ya kan, Sumatera, Jawa,
eh, Sulawesi ini juga ada, ya kan, Papua, NTB, NTT, ya kan, Bali, Lombok. Nah itu jangan lupa juga. Nah ini adalah daerah-daerah yang bisa terjadi tsunami, ya, karena ini ada retakan, daerah-daerah retakan atau pertemuan dari beberapa lempeng tektonik. Lalu ini tsunami besar. Nah seperti yang saya katakan tadi, yang paling besar yang pernah terjadi adalah di Indonesia, yaitu di Aceh. Nah itu yang bisa saya ambil. Cuma sebenarnya zaman dulu itu sudah ada tsunami besar. Sebenarnya maksudnya nggak cuma di Aceh, tapi yang kita ketahui adalah di Aceh, ya, tsunami paling besar. Cuma sebelum itu masih zaman purbakala itu sebenarnya juga masih dulu ada. Tuh, salah satu yang pernah terjadi adalah di Bali itu pernah memakan satu pulau. Tuh, itu di Bali, tapi itu masih zaman kerajaan-kerajaan, ya. Dan mereka juga nggak ngerti kalau itu pun namanya tsunami. Jadi mereka berpikirnya itu adalah banjir bandang yang terjadi dari laut gitu, padahal itu tsunami. Nah dari sini kita juga belajar bahwa di Bali pun itu juga berpotensi banget terjadi yang namanya bencana tsunami. Jadi kalau kalian pergi ke Bali, hati-hati, ya, jangan lupa kalian cari di sebelah kanan atau kiri pantai kalian mana tempat yang tinggi, ya, sambil perjalanan sambil kalian lihat-lihat. Lalu ini tsunami yang baru terjadi, ya kan. Nih, apa sih yang harus kita lakukan sebelum tsunami itu terjadi, ya kan? Langkah apa, mitigasi apa, kesiapsiagaannya bagaimana sebelum terjadi? Yang pertama, jangan lupa sediakan tadi kalau kalian di rumah, ya kan, sediakan tasnya itu berisi tadi ada senter, ya kan, lalu ada ya beberapa baju lah, lalu jangan lupa juga radio dengan diisi baterai. Itu yang penting. Beberapa makanan juga jangan lupa. Lalu yang kedua, tidak panik. Seperti yang saya katakan pertama, bahwa tsunami itu berasal dari gempa yang besar. Jadi gempa itu tadi kan saya sudah bilang juga, gempa itu nggak mungkin langsung 9 skala Richter, ya kan. Gempa itu pasti dari skala Richter yang lebih kecil, misalnya 2, 3, 4, 5, nggak mungkin langsung 9. Jadi kalian ada waktu untuk kalian melarikan diri. Kalau udah gempanya itu sekitar 8 atau 9, kalian tuh udah nggak bisa untuk berdiri lari, tuh udah nggak bisa, kalian tuh udah pasti jatuh, ya kan. Jadi sebisa mungkin ketika gempa itu kecil, kalian harus lari sejauh-jauhnya. Tuh kalau kalian ada di pantai, lari sejauh-jauhnya, kalian cari perbukitan, ya, tempat yang tinggi lah untuk kalian menghindari bencana tsunami. Nah semakin lama, ya kan, gempa itu akan mencapai magnitudo yang lebih besar. Seperti di Aceh itu 9 magnitudonya. Terus 9 itu dia di kisaran waktu kalau nggak salah hampir 10 menit. Nah 10 menit itu kan bisa kalian pakai untuk lari, ya kan, untuk menjauhi tempat tersebut gitu. Jadi 10 menit itu gempanya. Setelah gempa itu masih ada jeda waktu lagi sebenarnya. Jadi masih ada jeda waktu lagi, air laut itu ketarik. Jadi sepertinya seolah-olah nih laut itu airnya jadi sedikit, ya kan, padahal itu masih ketarik. Dan nanti baliknya itu akan jauh lebih besar airnya. Nah kalau airnya surut itu kalian jangan mendekat ke lautnya, ya, tapi kalian harus tetap lari ke daerah yang lebih tinggi tuh, ya, jangan lupa. Jadi kalian masih punya waktu sekitar
paling enggak 15 menit lah ya, mungkin 10 sampai 15 menit lah untuk kalian mencapai tempat yang paling tinggi tadi. Tuh, bisa lah ya. Jangan lupa juga untuk berdoa. Tuh, lalu itu mitigasi saat bencana tsunami terjadi ya. Saat bencana terjadi itu kan lari tadi. Lalu kalau untuk sebelum kalian menyediakan alat tadi di dalam tas, lalu juga jangan lupa biasanya di tempat-tempat yang sudah pernah terjadi bencana tsunami itu dipasang sebuah alarm. Jadi kalau alarm itu berbunyi, nah kalian harus segera lari tuh. Tapi nggak jarang juga sih beberapa tempat alat-alat tersebut itu juga akhirnya dicuri, karena tsunami kan nggak setiap hari terjadi, nggak setiap tahun terjadi tuh. Ya, ada beberapa orang yang akhirnya mencuri. Lalu saat setelah bencana terjadi, ya kan, saat bencananya sudah terjadi, atau bisa dikatakan dengan tahap setelah bencana terjadi, yaitu tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Sama, kalau rehabilitasi itu untuk manusianya, jadi membangun pusat trauma bagi masyarakat dan anak-anak. Lalu untuk rekonstruksi berarti membangun kembali fasilitas umumnya, gedung-gedung, jembatan dan lain sebagainya. Tuh. Oke, dari sini mungkin nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian boleh line ke Bu Ratna, nanti akan segera Ibu balas ya line kalian. Jangan lupa silakan kerjakan, ini hanya 10 soal. Soal ini jangan lupa besok ada juga di soal review kalian, dan soal yang minggu lalu pernah saya beri ya, itu juga ada. Jadi silakan kalian belajar dari semua yang pernah saya beri, yang geografi tentunya ya. Itu aja dari saya, terima kasih, selamat pagi.